Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak De Alvan di Dongeng Tengah Malam. Salam damai sejahtera buat semuanya. Salam sehat dan bahagia selalu. Kali ini Pak De akan membawakan kiriman cerita dari Mbak Desatia Febri, di mana ceritanya itu didapat dari temannya waktu SMA. Beliau dapat cerita pada waktu Mbak Desatia berkunjung ke tempat temannya itu. Tapi sebelum ke cerita, seperti biasanya ya, untuk yang belum subscribe di YouTube-nya di Sis Media Network ya, monggo di subscribe dulu. Jangan lupa klik like-nya dan juga komentarnya. Yang di Spotify jangan lupa follow Dongeng Tengah Malam supaya bisa mensupport Pade untuk bisa tetap membawakan cerita-cerita untuk sedulurku semuanya. Kita langsung ke ceritanya dari Mbak Desatia Febri. Ceritanya ini didapat dari salah seorang temannya semasa SMA dulu. Jadi temannya itu bercerita pada saat Mbak Desatia dan suaminya ini lagi berkunjung ke rumah temennya itu. Karena kebetulan temannya itu kan punya usaha mendirikan warkop, dan kejadian atau ceritanya itu sekitar tahun 2017 yang lalu. Sebut saja nama temannya ini S ya. Karena memang kata Mbak Desatia, temannya ini dari dulu itu sukanya itu dipanggil pakai nama inisial, yaitu inisial S ini. Jadi kalau teman-temannya manggil juga S gitu. Rumah S ini berada di pinggir jalan raya yang cukup besar. Dulu tempat usaha yang dipakai S ini adalah milik ayahnya. Jadi ayahnya dulu itu usaha bengkel di depan rumahnya itu, yaitu bengkel sepeda, sedangkan rumahnya itu berada di belakang rumahnya itu. Tapi ayahnya temannya Mbak Desatia ini sudah almarhum ya. Semoga orang tua atau ayahnya temannya Mbak Desatia ini mendapat tempat yang terbaik di sisinya, amin. Untuk yang muslim monggo dikirimi Al-Fatihah. Untuk yang agama yang lain monggo ikut mendoakan almarhum ayahnya temannya Mbak Desatia ini. Jadi setelah menikah, S ini ingin membuka usaha sendiri. Karena memang ayahnya ini kan pada waktu itu sudah tua ya. Makanya sama ayahnya, oke lah, pakai aja bengkel di depan rumahnya itu sebagai usahanya, karena S kan sudah berkeluarga sekarang. Makanya diizinkan sama ayahnya itu untuk buka usaha warkop di bekas bengkelnya itu. Akhirnya bekas bengkel itu pun disulap sama S ini untuk dijadikan sebagai warkop itu. Selama 1 tahun berjalan, usaha warkopnya ini nggak ada masalah sama sekali. Dan seperti warkop pada umumnya ya, jadi di warkopnya itu banyak anak-anak muda yang nongkrong sampai tengah malam. Apalagi saat ada pertandingan bola ya, semakin rame pengunjungnya untuk nobar bersama. Dan memang sama S kan disediakan TV ya di situ untuk pelanggan yang datang ke warkopnya itu. Karena warkopnya sendiri itu memang bukanya itu dari jam 2 siang sampai jam 2 dini hari. Dan setiap hari Jumat itu warkopnya itu memang ditutup sama S ini untuk istirahat lah mungkin ya. Kalau orang kantoran kan Sabtu atau Minggu libur. Justru kalau buka usaha nongkrong gini, Sabtu Minggu kan makin ramai pengunjung. Makanya liburnya itu dialihkan di hari Jumat itu. Karena semakin ramai, istri S ini melihat peluang menambah usaha berjualan. Selain warkop, istrinya ternyata membuka
usaha makanan, yaitu menjual penyetan. Kalau ada yang nggak tahu penyetan itu nasi sambal itu loh. Kalau di Jawa ini biasanya kan rame tuh ayam penyet, tempe penyet, telur penyet, kan yang pakai sambal biasanya pakai istilah penyetan. Dan benar saja, ternyata dengan penambahan usaha makanan itu semakin rame juga warkopnya es ini. Sampai suatu ketika saat warkopnya ini kebetulan agak sepi ya, es ini didatangi sama seorang bapak-bapak yang membawa tas kresek besar yang berisi beberapa nasi bungkus. Bapak-bapak itu mengambil es dan berkata, "Mas, sampean gelem nggak tak titipi sego bungkus? Maksudnya mau nggak dititipi nasi bungkus? Tapi syaratnya sampean kudu gawe penglaris supaya sego bungkusanku payu. Engko warkope sampean yo tambah laris." Jadi maksudnya itu bapak-bapak ini menawarkan untuk nitip nasi bungkus ya, tapi dengan satu syarat, bahwa es ini harus memakai penglaris. Supaya apa? Maksud bapaknya supaya nasi bungkusnya itu lebih laku gitu loh. Mendengar ada syarat yang diberikan sama bapak-bapak itu, awalnya es mau menerima, kalau sekedar titip aja nggak masalah, karena orang yang datang mau makan kan mungkin aja seleranya pengen nasi bungkus atau yang lain, nggak harus nasi penyetan. Tetapi begitu mendengar ada syaratnya, tentu saja es ini kaget sambil berucap astagfirullahaladzim, dan es pun berusaha menolak halus tawaran bapak-bapak ini. "Mboten Pak, matur nuwun, mboten wantun kula wedi dosa, sing wajar mawon lah. Kula percaya kali Gusti Allah," katanya es. Mendapati jawaban es seperti, ternyata bapak-bapak itu bukannya pergi ya, malah tetap berusaha merayu es ini supaya mau menerima tawaran titipan nasi bungkus. Bahkan sebenarnya bukan nasi bungkusnya yang diberati sama es ini, tapi syaratnya tadi. "Walah Mas, dosa iku urusan mene-mene. Uripe es sing dipikirno. Nek iya aku iki wis duwe kenalan sing iso ngono iku." Maksudnya, walah Mas, dosa itu kan urusan nanti-nanti. Mikir hidup aja lah. Kalau iya, Bapak ini punya kenalan gitu loh untuk syarat yang diajukan tadi. "Mboten Pak, sepurane, maaf Pak, ndak bisa." Es tetap menolak dengan sopan. Tetapi bukannya menerima, bapak-bapak itu malah marah-marah sama es, kan aneh gitu loh. Sambil mengucapkan semacam ancaman lah, yang waktu itu es pikir kan hanya sekedar ungkapan kekesalannya karena ditolak persyaratan tadi. "Awas yo sampean delok nae," katanya. Kemudian bapak-bapak itu pergi. Maksudnya kayak diancam itu loh, "Awas lihat aja nanti," katanya. Dan es hanya bisa geleng-geleng kepala aja. Kok bisa-bisanya gitu, udah mau titip, mau minta tolong kok maksa sambil minta persyaratan lagi. Setelah itu ya sudah, sambil lalu aja, sudah nggak memikirkan lagi. Sampai berjalan kira-kira 1 minggu setelah kejadian itu, nggak tahu kenapa istrinya es itu sering mengeluh. Jadi sering kali mengeluh, merasa lelah lah. Jadi badannya tuh rasanya sakit-sakitan, sampai nggak bisa berjualan penyetan. Awalnya es mengira ya mungkin karena memang kecapean lah istrinya, ya masak, ya melayani pelanggan, kan hari-harinya kan lumayan rame. Ya es menyadari lah mungkin memang istrinya kelelahan. Tetapi ternyata nggak sampai di situ. Selain kejadian istrinya yang merasa capek dan sebagainya, ternyata
Es ini juga merasa warkopnya itu semakin hari kok semakin sepi gitu loh. Hal itu bisa dilihat dari hasil jualannya. Hasil jualannya semakin hari semakin menurun. Menurunnya bukan karena istrinya nggak jualan penyetan ya. Kalau dibandingkan, maksudnya dibandingkan waktu dulu istrinya belum jualan penyetan sama sekarang yang itu juga nggak jualan penyetan, itu jauh penghasilannya daripada waktu dulu itu. Bahkan anak-anak muda yang biasanya nongkrong itu juga nggak lagi terlihat. Setiap hari dihitung sama Es ya, satu hari itu yang datang bahkan nggak lebih dari 5 orang. Bahkan hanya 1 atau 2 anak yang biasa nongkrong cuma pesen secangkir kopi. Dan itu pun mereka dari sore sampai malam nongkrong di situ. Bahkan nongkrongnya sampai menjelang warkopnya Es ini mau tutup. Ya mungkin hanya untuk mendapatkan wifi gratis ya. Bahkan sekadang sampai nggak ada orang sama sekali. Es kan jadi heran gitu loh. Ada akhirnya kan mulai introspeksi ya, kenapa dengan warungnya itu kok semakin nggak ada orang yang datang. Dan di situ Es masih belum punya pikiran yang negatif ya tentang warungnya itu. Sampai pada suatu pagi, saat Es ini berada di pinggir jalan di depan warkopnya ya, ada seorang temannya itu menghentikan motornya mendekati Es ini. Hei Es, gimana kabarmu? Kamu kok nggak tahu kelihatan sih, nggak pernah kelihatan. Kamu itu loh punya warkop, mbok ya dibuka, ojo ditutup terus, kata temannya itu. Mendengar pertanyaan dari temannya tentu saja Es kan heran. Padahal Es itu jelas tiap hari itu membuka warungnya seperti biasa. Walaupun sepi, warungnya itu nggak pernah ditutup sama Es. Kecuali hari Jumat ya, karena memang libur ya. Makanya mendapat pertanyaan temannya itu Es juga heran. Loh, buka terus kok bro. Warkop ini tutupnya ya dino Jumat, hari Jumat. Seperti biasanya lah, jelas Es. Buka apanya? Aku ini loh, kalau pulang kerja sebenarnya tuh pingin mampir ke warkopmu itu, makan mie goreng di warkopmu sama ngobrol-ngobrol lah sama kamu. Tapi tak lihat tiap lewat itu kok tutup terus. Paling enggak lampunya lah dihidupin, jangan digelapin terus, kata temennya ini. Mendapati jawaban dari temennya itu, tentu saja Es ini kan bingung. Kok bisa warungnya yang tiap hari buka kok dibilang nggak buka ini. Bahkan katanya lampunya nggak dihidupin lagi. Tapi pada saat itu Es ini masih belum punya pikiran negatif sama sekali. Cuma hanya ada tanda tanya besar di pikiran Es ini. Kok bisa orang melihat warungnya yang buka ini katanya tutup, bahkan gelap-gelapan nggak ada lampunya. Sampai pada akhirnya karena sepi terus, Es pun mulai menyerah lah dan menutup sementara warkopnya itu. Paling enggak itu sampai kesehatan istrinya itu mulai membaik lah. Dan Es pun sementara hanya di rumah saja sambil merawat istrinya. Sampai pada suatu malam Es ini kedatangan tamu kakak laki-lakinya. Yang awalnya kakaknya ini hanya berniat mampir aja mengunjungi Es ini. Begitu datang kakaknya Es ini memanggil-manggil dengan suara yang nggak biasa. Seperti ingin cepet-cepet menyampaikan sesuatu gitu loh kakaknya ini. Oh ya, kakaknya Es ini sebenarnya orangnya itu cukup sensitif dengan hal yang tidak kasat mata ini. Jadi malam itu saat Es menemui kakaknya itu, beliau bilang bahwa saat datang kakaknya melihat kalau warkopnya Es ini dalam keadaan dikelilingi pocong yang berjajar-jajar. Seakan-akan memagari warung adiknya inilah. Mendengar itu tentunya Es ya kaget lah.
Wong selama ini es buka warung dari siang sampai dini hari itu nggak pernah melihat apa-apa kok. Tapi ternyata yang bisa melihat kakaknya ini, dilihat bahwa warkopnya es ini ternyata dikelilingi pocong. Maka saat itu juga kakaknya itu langsung bergerak mencari penyebabnya. Jadi kakaknya ini mengelilingi rumahnya es ini dari belakang hingga depan sampai akhirnya menemukan sebuah tas kresek hitam yang letaknya itu tepat di samping kiri warkopnya ini. Lebih tepatnya itu di lahan pekarangan milik tetangganya. Jadi tas kresek itu sebetulnya ditaruh nyempil tersembunyi di bawah tanaman yang dahan-dahannya itu menempel di tembok warkop es. Dan kakaknya es ini menduga kuat bahwa isi kresek hitam itulah penyebabnya. Kenapa warkopnya es ini kok jadi lebih sepi? Karena memang begitu datang tadi es juga kan menceritakan kenapa kok tutup gitu, kakaknya kan heran kok tutup nggak dibuka. Jadi kak es ini ceritalah ke kakaknya bahwa minggu-minggu terakhir nggak tahu kenapa kok warungnya sepi, sampai akhirnya memutuskan untuk ditutup sementara. Sebenarnya untuk kresek hitam itu nggak ada masalah ya sebenarnya. Ada tas kresek hitam yang di sampingnya itu. Tapi yang membuat es ini terperangah dan terkaget-kaget, ternyata isi tas kresek hitam itu adalah kotoran manusia. Bayangkan ya, mana mungkin orang iseng itu naruh tas kresek isi kotoran manusia itu disembunyikan di pinggir warkopnya es ini. Tapi sebenarnya es ini mengaku sebenarnya es adalah bukan orang yang gampang percaya lah dengan hal-hal mistis seperti itu. Bahkan saat menceritakan kisahnya ini, es ini juga masih belum percaya loh bahwa ternyata hal seperti itu memang ada dan memang benar. Setelah penemuan itu, kakaknya es ini nggak tinggal diam memang. Mungkin langsung nggak tahu didoain atau dibersihkan lah gimana kakaknya inilah. Sampai menurut kakaknya itu sudah benar-benar bersih lah dari gangguan-gangguan itu. Dan memang benar, setelah penemuan itu dan setelah mungkin dibersihkan sama kakaknya tadi ya, warkop es ini berangsur-angsur sudah pulih seperti sebelumnya. Jadi banyak anak-anak yang mulai nongkrong ke warungnya es ini. Bahkan istrinya yang kemarin sakit-sakitan ini juga berangsur-angsur sudah mulai membaik. Tidak seperti waktu dulu ya, waktu kejadian sepi itu yang merasa sakit-sakitan, merasa pegel dan sebagainya. Dan menurut es nggak tahu percaya nggak percaya, ini kejadian bener gitu loh yang dialaminya ini. Sampai akhirnya setelah 2 tahun, es ini akhirnya benar-benar menutup warkopnya ini. Karena suatu hal pribadi ya. Namun ia juga mengaku si es ini bahwa salah satu alasannya kenapa dia menutup warungnya ini karena memang sudah banyak persaingan yang nggak sehat dari warung-warung lain yang semakin banyak di jalan raya itu. Karena memang lokasinya itu cukup strategis kan di pinggir jalan raya besar ya tempat es berjualan itu. Makanya semakin hari semakin ramai orang berjualan, bahkan sama seperti usahanya es yaitu warkop itu. Dan es pun memilih menutup warkopnya itu karena memang es merasa semakin banyak bukannya gak masalah ya, banyak warkop di sini sebenarnya nggak ada masalah, cuma persaingannya yang nggak sesuai dengan kata hatinya es itu. Es merasa bahwa persaingannya itu sudah persaingan yang nggak sehat lagi. Makanya es memutuskan untuk menutup usahanya lah
dan berusaha untuk memilih usaha lain selain warkop. Itu tadi cerita dari Mbak Desatia ya, pengalaman dari temennya mengenai warkopnya yang dipagari, dikelilingi sama pocong. Mudah-mudahan kita, sedulurku semuanya, bukan termasuk golongan orang yang syirik ya akan rezeki orang lain. Karena dengan menutup rezeki orang lain itu kan berarti apalagi kalau bukan syirik. Ya, semoga sedulurku semuanya selalu mendapat rezeki yang barokah lah, dan juga bisa bermanfaat untuk keluarga dan saudara sekeliling kita. Amin. Terima kasih Mbak Desatia Febri atas kiriman cerita ya. Ditunggu cerita-cerita berikutnya, karena menurut Mbak Desatia Febri ini masih ada cerita-cerita lain. Ditunggu cerita lainnya ya Mbak. Dan untuk sedulurku semuanya yang juga punya pengalaman atau mungkin dari orang tuanya, dari temannya, dari saudaranya punya pengalaman cerita-cerita seperti itu, monggo bisa dikirim ceritanya ke Pak D ya, kirimnya via email. Emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Monggo bisa dikirimkan di situ. Sekali lagi terima kasih Mbak Desatia Febri atas kiriman ceritanya, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada sedulurku semuanya yang mendengarkan cerita-cerita dari Pak D Alvan, dan terima kasih atas supportnya, untuk like-nya, untuk komentarnya, walaupun nggak dibalas satu-satu sama Pak D ya, tapi tetap insya Allah selalu dibaca sama Pak D. Terima kasih mungkin masukan-masukannya. Itu tadi cerita untuk hari ini. Saya Pak D Alvan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.